Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ada tanda-tanda aneh dalam hidupmu? Seperti mimpi yang berulang, dada yang tiba-tiba sesak tanpa sebab, atau hati yang dipenuhi rasa ingin pulang kepada Sang Pencipta? Bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah panggilan halus dari Allah yang jarang disadari tapi sangat nyata. Dalam video ini, kita akan menyingkap tanda-tanda misterius ketika Allah sedang memanggil kita. Setiap tanda bukan hanya peringatan, tapi juga pintu rahasia menuju kesadaran yang lebih dalam. Maka jangan lewatkan satupun bagian, karena mungkin salah satunya sedang engkau alami saat ini. Dan bila engkau merasakan getaran yang sama dengan apa yang akan kita bahas, tuliskan di kolom komentar sebagai penguat hati bersama. Jangan lupa tekan tombol like, agar cahaya pesan ini bisa sampai kepada lebih banyak jiwa. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang bergetar menuju rahasia panggilan Allah. Bab 1. Hati yang tiba-tiba gelisah. Pernahkah engkau merasakan sebuah kegelisahan yang datang tanpa sebab yang jelas? Seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengetuk pintu batinmu, memanggil dengan suara yang tidak bersuara. Engkau duduk di tengah keramaian, suara orang-orang terdengar, lampu-lampu menyala, musik dunia bergaung di telingamu, namun entah mengapa ada ruang kosong yang tiba-tiba menganga di dalam dada. Ruang itu dingin, sunyi, dan tak bisa diisi oleh apapun. Saat itulah tanda pertama panggilan Allah perlahan bekerja. Sebuah gelisah yang tak bisa engkau redakan dengan hiburan, percakapan, atau bahkan doa yang hanya keluar dari bibir tanpa jiwa. Kegelisahan ini bukan sekadar cemas biasa. Ia adalah gejala ruh yang haus akan sumbernya. Engkau bisa saja mencoba menutupinya dengan sibuk bekerja, berlari ke tempat-tempat ramai, atau menumpuk kesenangan dunia. Namun tetap saja, setelah semuanya usai, engkau kembali duduk sendiri, menatap kosong, lalu bertanya, "Mengapa hatiku tak pernah benar-benar tenang?" Pertanyaan itu bukan kelemahan, melainkan bisikan. Seolah ada suara halus berkata, "Kamu bukan milik dunia ini, kembalilah kepadaku." Ada yang mencoba mengabaikannya, seolah gelisah itu hanyalah gangguan sesaat. Tapi semakin diabaikan, ia semakin kuat. Semakin kau tolak, semakin ia menekan. Hingga akhirnya engkau sadar, kegelisahan ini tak bisa disembuhkan oleh obat, tak bisa dihapus dengan nasihat manusia, dan tak bisa ditidurkan dengan tidur panjang. Ia hanya bisa terdiam ketika engkau berani menoleh ke dalam, lalu menanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang dipanggil? Misterinya adalah, tidak semua orang diberi tanda ini. Ada yang sepanjang hidupnya sibuk dengan dunia, tanpa pernah merasa gelisah sedikit pun. Maka ketika engkau merasakannya, jangan buru-buru mengutuk atau menganggapnya penyakit jiwa. Justru engkau sedang diberi hadiah paling berharga, perhatian dari Allah. Ia ingin engkau sadar sebelum terlambat. Ia ingin engkau berhenti sejenak dari kepalsuan dunia untuk mendengar bisikannya yang halus. Dan siapa yang beruntung mendengar bisikan ini, sesungguhnya ia sedang berada di jalur rahasia menuju pintunya. Bayangkanlah, Allah yang maha besar itu tidak memanggil dengan teriakan, tidak pula dengan ancaman yang kasar, melainkan dengan kegelisahan kecil di hatimu. Panggilan itu begitu lembut, namun mampu mengguncang seluruh dunia batinmu. Jika engkau peka, engkau akan menemukan bahwa setiap kali rasa itu datang, sebenarnya Allah sedang mendekat. Pertanyaannya, apakah engkau berani menjawab panggilan itu? Atau justru memilih menenggelamkannya dengan kesibukan semu hingga akhirnya terlambat? Bab 2. Perjalanan hidup yang mulai terasa aneh. Ada masa di mana hidupmu seolah berjalan di jalur yang tak pernah kau rencanakan. Pekerjaan yang engkau anggap stabil tiba-tiba runtuh. Sahabat yang dahulu dekat pergi begitu saja tanpa alasan. Jalan yang kau kira terang mendadak gelap tanpa arah. Semuanya terasa kacau, tak logis, dan sulit diterima. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang halus sedang bekerja. Sebuah kekuatan yang lebih tinggi, yang dengan sengaja mengacak-acak duniamu agar engkau berhenti terlalu lama di satu titik. Jika engkau cukup jeli, engkau akan menyadari, ini bukan sekadar nasib buruk, melainkan panggilan rahasia. Allah sering memanggil hambanya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pergeseran hidup yang aneh.
Ketika engkau merasa semua yang kau bangun dengan susah payah tiba-tiba diambil, itu bukan kebetulan. Dunia sedang dipaksa bergeser agar engkau mencari pegangan yang lebih kokoh daripada manusia, lebih abadi daripada harta, lebih nyata daripada sekadar cita-cita. Dalam guncangan itu, Allah berbisik, "Lihatlah ke arahku, karena semua yang lain akan aku goyahkan." Di titik inilah banyak orang salah memahami panggilan. Ada yang marah, menganggap hidup tidak adil. Ada yang putus asa, merasa tak lagi memiliki apapun. Padahal justru disitulah rahasia besarnya. Ketika semua jalan dunia ditutup, hanya ada satu jalan yang tersisa, jalan kembali kepada Allah. Apa yang tampak seperti kehancuran, sesungguhnya adalah penyusunan ulang. Apa yang tampak seperti kehilangan, sejatinya adalah ruang yang sedang dibersihkan agar sesuatu yang lebih mulia bisa masuk. Bayangkan hidupmu seperti sebuah cawan. Selama ia penuh dengan dunia, tak ada tempat bagi Allah untuk memenuhi hatimu dengan cahayanya. Maka terkadang ia pecahkan cawan itu agar engkau sadar betapa rapuhnya wadah yang kau anggap kokoh. Dalam hancurnya perjalanan hidupmu ada isyarat halus. Allah ingin engkau memiliki cawan baru yang lebih murni, yang siap diisi dengan sesuatu yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Jika saat ini engkau merasa perjalanan hidupmu aneh, tak sesuai rencana, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kutukan. Justru mungkin engkau sedang berada dalam jalur yang dipilihkan langsung oleh Allah. Dan ingatlah, tidak semua orang mendapat panggilan dengan cara ini. Bisa jadi engkau salah satu jiwa yang sedang disiapkan untuk melihat kebenaran dari sisi yang tak semua orang bisa pahami. Pertanyaannya, beranikah engkau mengikuti jalur aneh itu? Atau engkau akan melawannya hingga akhirnya kehilangan kesempatan untuk menemukan rahasia yang sedang dipersiapkan bagimu? Bab 3. Rindu yang tak bisa dijelaskan. Ada satu perasaan yang lebih kuat daripada kegelisahan, lebih dalam daripada kehilangan, dan lebih menusuk daripada kesepian. Itu adalah rindu yang datang tanpa arah, tanpa wajah, tanpa nama. Rindu yang tiba-tiba menusuk di dada, membuatmu ingin menangis tanpa sebab, membuatmu ingin pergi ke suatu tempat yang bahkan tak kau tahu di mana letaknya. Jika engkau pernah merasakannya, berhati-hatilah, karena itu bukan perasaan biasa. Itu adalah tanda jiwa sedang memanggil Tuhannya. Manusia bisa merindu pada orang tua, sahabat, atau kekasihnya. Tetapi ada jenis rindu yang tidak bisa dijelaskan, karena ia bukan milik dunia ini. Engkau duduk sendiri, lalu dadamu sesak seakan ada sesuatu yang hilang. Kau coba mengingat siapa, tapi tak ada nama yang muncul. Kau coba mengingat tempat, tapi tak ada alamat yang jelas. Hanya ada satu perasaan yang terus menguat. Aku ingin pulang. Namun anehnya, engkau tidak tahu pulang kemana. Rahasia dari rindu ini adalah panggilan Allah yang paling halus. Ruh manusia pada dasarnya berasal dari sisinya. Maka wajar jika suatu saat ia merindukan tempat asalnya. Rindu ini tidak bisa ditenangkan dengan pelukan siapapun, tidak bisa dipadamkan dengan hiburan, bahkan tidak bisa digantikan dengan cinta manusia. Engkau bisa menutupinya, tetapi ia akan tetap muncul, lagi dan lagi, sampai akhirnya engkau sadar, rindu ini hanya bisa terjawab dengan mendekat kepada Allah. Banyak orang mengira ketika air mata menetes tanpa sebab, itu tanda kelemahan. Padahal bisa jadi itu justru tanda kekuatan, karena jiwamu masih hidup. Bayangkan, betapa berbahayanya jika seseorang tidak pernah lagi merasakan rindu seperti ini. Ia hidup seolah lengkap, padahal sesungguhnya kosong. Maka ketika Allah masih mengizinkanmu merasakan rindu yang tak bernama, jangan sia-siakan. Itu artinya, ia sedang mengingatmu, meski engkau sering melupakannya. Pertanyaannya, beranikah engkau mengikuti panggilan rindu itu? Ataukah engkau memilih menekannya hingga akhirnya ia padam bersama waktu? Ingatlah, tidak semua manusia diberi anugerah untuk merasakan rindu ini. Jika kau merasakannya, engkau termasuk jiwa yang dipandang oleh Allah dengan kasih sayang. Dan siapa yang berani menjawab panggilan rindu itu, ia akan menemukan ketenangan yang tidak pernah bisa diberikan dunia. Sebuah pulang yang sejati menuju Dia yang menjadi tujuan akhir dari segala rindu. Bab 4. Pertemuan aneh dengan orang-orang tertentu. Dalam perjalanan hidup,
Kadang engkau dipertemukan dengan orang-orang yang seolah hadir begitu saja, lalu pergi tanpa jejak. Mereka bukan sahabat lama, bukan keluarga, bahkan mungkin tidak pernah engkau temui sebelumnya. Namun anehnya, satu atau dua kalimat yang mereka ucapkan mampu mengguncang batinmu lebih dalam daripada 1000 nasihat dari orang terdekat. Kata-kata itu bisa sangat sederhana, bahkan tampak biasa, tetapi di dalamnya seolah ada rahasia yang dititipkan khusus untukmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah salah satu cara Allah menyampaikan panggilannya. Perhatikan baik-baik, kadang seseorang yang engkau temui hanya sebentar, justru meninggalkan bekas paling dalam di hatimu. Seorang tua renta yang menatapmu dengan mata penuh rahasia. Seorang pengemis yang tiba-tiba menyebut kata-kata tentang kematian. Seorang anak kecil yang polos, namun ucapannya membuatmu terdiam panjang. Semua itu mungkin hanyalah pesan singkat dari langit, dibungkus dalam wujud manusia biasa. Allah sedang berbicara kepadamu melalui mereka, menguji apakah engkau peka menangkap tanda atau justru menganggapnya angin lalu. Misterinya adalah, semakin keras engkau mencari jawaban di luar, seringkali justru engkau semakin bingung. Namun ketika Allah ingin memanggilmu, Ia menghadirkan seseorang di hadapanmu yang tiba-tiba membawa cahaya kecil ke dalam hatimu. Tidak ada tanda khusus pada mereka, wajah mereka bisa sangat biasa, pakaian mereka sederhana, bahkan mungkin engkau tak pernah menganggap mereka penting. Tetapi justru dari merekalah hatimu tersentuh. Dan jika engkau memperhatikan dengan baik, kata-kata yang mereka ucapkan seringkali datang tepat di waktu yang paling engkau butuhkan. Bagi jiwa yang sedang dipanggil, pertemuan-pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ia adalah jembatan, sebuah undangan rahasia yang mengantarkanmu lebih dekat kepada Allah. Jika engkau abaikan, mungkin ia lewat begitu saja dan hilang dari ingatan. Tetapi jika engkau tangkap dengan hati yang terbuka, maka kata-kata itu bisa menjadi pintu yang membawamu masuk lebih dalam ke jalan yang Allah kehendaki. Kadang bukan seorang ulama besar atau tokoh terkenal yang memberi getaran itu, melainkan orang kecil yang tak pernah dikenal dunia. Namun justru disitulah letak misterinya. Allah bisa memilih siapa saja sebagai utusan untuk menyampaikan panggilannya. Maka berhati-hatilah dengan setiap pertemuan dalam hidupmu. Jangan remehkan siapapun yang hadir sebentar lalu pergi. Bisa jadi mereka hanyalah bayangan singkat yang diturunkan untuk menguji hatimu. Dan jika engkau cukup peka, engkau akan sadar, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Selalu ada tanda-tanda kecil, ada pesan-pesan rahasia, ada orang-orang tertentu yang dikirim hanya untuk membuatmu menoleh sejenak kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau sudah cukup jernih untuk menangkap panggilan itu? Atau engkau masih sibuk mencari kebetulan dalam sesuatu yang sebenarnya bukan kebetulan? Bab 5. Mimpi yang menggetarkan. Ada pintu rahasia yang Allah gunakan untuk berbicara dengan hambanya. Sebuah jalan yang tak terjangkau oleh kesibukan dunia dan tak bisa dikendalikan oleh akal. Pintu itu bernama tidur. Di saat tubuhmu terlelap, kesadaran dunia berhenti, dan ruhmu berjalan ke arah yang tidak bisa engkau pilih sendiri. Dalam perjalanan itu, kadang ada sesuatu yang datang. Mimpi yang berbeda, yang meninggalkan bekas begitu kuat hingga engkau terbangun dengan dada berdebar. Itu bukan sekadar bunga tidur. Itu bisa jadi panggilan. Mimpi yang berasal dari Allah tidak selalu jelas, tapi meninggalkan getaran yang tak bisa engkau abaikan. Kadang engkau melihat cahaya, kadang bertemu sosok saleh, kadang berjalan di jalan panjang yang penuh kabut. Ada pula yang mimpi tentang kematian, bukan untuk menakutimu, melainkan untuk mengingatkanmu. Saat engkau terbangun, perasaan itu tidak hilang. Hati terasa ditusuk sesuatu yang halus, membuatmu terdiam lama, bahkan mungkin menangis tanpa sebab. Itulah misteri dari panggilan Allah melalui mimpi. Namun jangan buru-buru menceritakan semua mimpi kepada orang lain. Ada rahasia yang Allah simpan hanya untukmu. Tidak semua mimpi harus ditafsirkan oleh manusia, karena terkadang tafsir hanya akan membuatnya kehilangan makna. Mimpi dari Allah biasanya sederhana, tapi menimbulkan kesadaran yang besar. Ia datang bukan untuk menghibur, melainkan untuk mengguncang dan mengingatkan. Engkau tahu mimpi itu berbeda karena getarannya tidak hilang bahkan setelah hari-hari berlalu.
Ada orang yang diberi mimpi berulang, seolah-olah ia sedang diingatkan berkali-kali. Ada pula yang hanya sekali, tapi cukup untuk mengubah arah hidupnya. Semua itu bukan kebetulan. Allah sedang menunjukkan bahwa dunia yang engkau jalani ini bukanlah satu-satunya realitas. Ada dimensi lain, ada pesan yang menunggu untuk dipahami, dan mimpi adalah pintu halus yang Allah bukakan agar engkau sadar. Ada kehidupan setelah kehidupan, ada kebenaran yang lebih luas daripada dunia. Maka jika engkau diberi mimpi yang menggetarkan, jangan abaikan. Jangan pula menganggapnya sekadar gangguan tidur. Simpan di hatimu, renungkan, dan jadikan ia sebagai tanda. Karena siapa tahu, mimpi itu bukan sekadar gambaran, melainkan panggilan yang sangat pribadi dari Allah untukmu. Pertanyaannya, apakah engkau cukup berani untuk menanggapi panggilan itu? Ataukah engkau akan membiarkannya lenyap bersama cahaya pagi? Bab 6. Kehilangan yang mengguncang. Ada satu cara Allah memanggil hambanya yang paling sulit diterima, namun paling sering mengguncang hati. Kehilangan. Kehilangan orang yang kau cintai, kehilangan pekerjaan yang selama ini kau andalkan, kehilangan harta yang kau kumpulkan dengan penuh perjuangan, bahkan kehilangan rasa aman yang kau kira akan selalu kau miliki. Pada awalnya, kehilangan itu terasa seperti hukuman, seperti nasib buruk yang menimpa tanpa alasan. Tetapi jika engkau menyelaminya lebih dalam, di balik kehilangan itu sebenarnya ada sebuah panggilan yang lembut namun tegas. Kembalilah kepadaku. Tidak ada yang lebih membuat manusia sadar selain saat sesuatu yang ia anggap miliknya diambil begitu saja. Kita sering lupa bahwa semua yang kita genggam hanyalah titipan. Dan saat Allah mencabutnya, itu bukan karena ia ingin menyakitimu, melainkan karena ia ingin membuka matamu, bahwa satu-satunya yang benar-benar milikmu hanyalah hubunganmu dengan dia. Semua yang lain hanyalah sementara, bayangan yang suatu hari pasti menghilang. Kehilangan hanyalah cara agar engkau sadar dari tidur panjang yang menipu. Mungkin engkau pernah merasakan ketika orang yang paling engkau cintai pergi meninggalkanmu, dunia seakan runtuh. Tetapi justru di titik itulah engkau mulai menoleh ke atas, menangis dalam doa, dan merasakan kehadiran Allah yang sebelumnya engkau abaikan. Kehilangan seringkali membuka ruang kosong dalam hati, dan ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh satu hal, ingatan kepada Allah. Apa yang dulu mengalihkanmu darinya, kini telah hilang, agar engkau tidak lagi sibuk mengejar sesuatu yang fana. Rahasia yang sering tidak disadari manusia adalah, kehilangan bukanlah akhir tetapi pintu. Pintu menuju kesadaran baru, pintu menuju hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Setiap air mata yang jatuh, setiap sesak di dada, setiap keluhan yang engkau bisikkan di malam sepi, semuanya adalah bahasa jiwa yang sedang dipaksa untuk kembali kepada asalnya. Allah sedang berbicara melalui rasa sakitmu, seakan berkata, lihatlah, hanya aku yang tidak akan meninggalkanmu. Maka jangan terburu-buru menyebut kehilangan sebagai musibah. Bisa jadi itu adalah cara paling halus Allah memanggilmu, agar engkau berhenti menggenggam sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu. Kehilangan adalah tanda bahwa Allah masih peduli, bahwa Ia tidak ingin engkau tersesat terlalu jauh. Pertanyaannya, apakah engkau akan memahami pesan yang tersembunyi dalam kehilangan itu, ataukah engkau hanya akan meratapinya tanpa pernah membaca makna di baliknya? Bab 7. Tubuh yang mulai memberi isyarat. Pernahkah engkau merasakan tubuhmu tiba-tiba melemah tanpa sebab yang jelas? Sakit yang datang tanpa alasan medis yang pasti, atau rasa letih yang tidak sebanding dengan aktivitas yang engkau lakukan? Kadang itu hanya berlangsung sebentar, kadang berkepanjangan, tetapi anehnya, di balik rasa sakit itu muncul sebuah keheningan yang membuatmu berhenti sejenak dari kesibukan dunia. Saat itulah tubuh sedang berbicara dengan bahasa yang jarang kau pahami, dan bisa jadi itu adalah panggilan Allah yang tersembunyi. Tubuhmu hanyalah pakaian dari ruhmu. Jika pakaian itu mulai robek, rapuh, atau melemah, itu berarti ruh sedang minta perhatian. Allah seringkali menggunakan sakit sebagai cara agar manusia sadar, karena ketika sehat, kita sibuk berlari mengejar dunia. Namun saat sakit, kita terhenti, kita lebih sering menengadah,
kita lebih sering berdoa dengan hati yang jujur. Apa yang tidak pernah kita ucapkan dalam sehat, tiba-tiba keluar dari lisan ketika sakit. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan yang lembut, yang datang dalam bentuk rasa lemah. Misterinya adalah sakit tidak selalu datang untuk menghukum. Seringkali sakit hanyalah pesan. Pesan bahwa waktumu terlalu banyak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bernilai. Bahwa hatimu terlalu lama lupa pada yang memberi kehidupan. Sakit bisa menjadi cara Allah membelokkan langkahmu agar kau kembali ke jalan yang seharusnya. Bayangkan, tubuh yang engkau anggap milikmu sepenuhnya ternyata bisa berhenti bekerja kapan saja, seakan berkata, "Aku bukan milikmu, aku hanya titipan yang harus kau jaga untuk kembali." Banyak orang menolak isyarat tubuh. Mereka hanya sibuk mencari obat untuk menghilangkan sakit, tanpa pernah bertanya, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Allah melalui rasa ini? Padahal sakit bisa menjadi pintu kesadaran. Dalam kelemahan tubuh, jiwa lebih mudah mendengar panggilannya. Dan seringkali, justru dalam sakit itulah doa menjadi lebih tulus, tangis menjadi lebih jernih, dan ingatan kepada Allah menjadi lebih kuat. Maka, jika tubuhmu mulai memberi tanda, jangan hanya melihatnya sebagai beban. Lihatlah lebih dalam. Bisa jadi itu adalah cara Allah mengingatkanmu bahwa hidup ini singkat, bahwa setiap napas adalah pinjaman, dan bahwa waktumu untuk kembali semakin dekat. Pertanyaannya, apakah engkau akan menjawab panggilan yang datang melalui isyarat tubuhmu, atau engkau hanya akan sibuk menutupinya hingga akhirnya waktu benar-benar habis? Bab 8. Waktu yang tiba-tiba memperlambat. Pernahkah engkau merasakan seakan waktu berhenti di sekelilingmu? Dunia masih berjalan, orang-orang masih bergerak, tetapi di dalam dirimu ada keheningan yang membuat segala sesuatu terasa melambat. Detik jam berdetak, tapi suaranya begitu dalam seakan menyuarakan sesuatu yang tak kasat mata. Saat itu, engkau merasa tidak lagi terburu-buru, tidak lagi terikat oleh hiruk-pikuk, seolah semesta sedang menahanmu agar engkau mendengar suara yang lebih halus dari bisikan dunia. Itu bukan sekadar perasaan, itu bisa jadi panggilan Allah yang datang lewat getaran waktu. Waktu adalah salah satu misteri terbesar yang Allah ciptakan. Ia tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, namun setiap orang hidup di dalamnya. Kadang waktu terasa cepat, kadang terasa lambat. Dan justru dalam kelambatannya, seringkali Allah ingin menyingkap sesuatu yang tidak pernah engkau perhatikan. Ketika waktu seolah memperlambat langkahmu, itu adalah undangan agar engkau menengok ke dalam dirimu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan besar tiba-tiba muncul. Untuk apa aku hidup? Kemana aku berjalan? Apakah aku siap jika tiba-tiba dipanggil pulang? Fenomena melambatnya waktu seringkali hadir di momen-momen sunyi. Saat engkau sendirian menatap langit, saat malam begitu hening hingga napasmu sendiri terdengar jelas, atau ketika musibah besar menimpa dan seluruh dunia seakan membeku. Dalam keheningan itu, Allah sedang membuka ruang agar engkau bisa merasakan keberadaannya. Tidak semua orang peka, banyak yang segera menutup rasa itu dengan kesibukan, musik, atau obrolan yang tak bermakna. Namun mereka yang berhenti sejenak akan sadar. Ada pesan yang ingin Allah sampaikan lewat jeda waktu. Kelembutan Allah seringkali tersembunyi dalam detik-detik yang kosong. Ia tidak selalu hadir lewat gemuruh atau peristiwa besar. Kadang justru hadir dalam kelambatan yang membuatmu bertanya, membuatmu menoleh ke dalam, membuatmu merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih luas daripada sekadar dunia ini. Waktu yang melambat adalah undangan untuk kembali mengenali irama kehidupan yang sesungguhnya. Bukan irama dunia, tapi irama jiwa yang sedang dipanggil menuju cahaya. Maka jika engkau merasakan waktu tiba-tiba melambat, jangan buru-buru mengusir rasa itu. Biarkan ia berbicara. Duduklah, tarik napas, dengarkan diam. Karena bisa jadi di saat itulah Allah sedang menyingkapkan kepadamu rahasia yang paling jarang didengar manusia. Bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan duniawi, melainkan sebuah perjalanan pulang yang harus. Bab 9. Mimpi yang bukan sekadar bunga tidur. Mimpi adalah ruang sunyi di mana jiwa berjalan tanpa tubuh, menyingkap tabir yang tidak bisa dilihat mata terbuka.
Sebagian besar mimpi hanyalah pantulan pikiran dan kelelahan duniawi, namun ada mimpi yang berbeda. Mimpi yang hadir dengan rasa begitu nyata, begitu dalam, hingga engkau terbangun dengan dada bergetar. Mimpi itu tidak segera pudar, justru semakin jelas semakin engkau mengingatnya. Itu adalah salah satu cara Allah memanggilmu, lewat simbol-simbol yang tak bisa ditafsirkan sembarangan. Ada mimpi yang terasa seperti peringatan, datang dalam bentuk kejadian aneh atau simbol yang mengusik. Ada pula mimpi yang penuh cahaya, menenangkan, membawa pesan yang sederhana namun menancap kuat di hati. Seolah-olah ada yang berkata, kembalilah, jangan jauh-jauh. Jika engkau pernah merasakan mimpi seperti ini, ketahuilah bahwa ia bukan sekadar permainan tidur. Itu bisa jadi bisikan halus dari langit, sebuah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu jiwamu. Mimpi semacam itu seringkali muncul berulang dengan pola yang hampir sama, seakan ada sesuatu yang ingin ditekankan. Misalnya, engkau bermimpi berjalan di jalan panjang yang gelap, lalu tiba-tiba melihat cahaya jauh di depan. Atau engkau bermimpi bertemu sosok yang menatapmu dalam diam, tanpa berkata-kata, namun tatapannya membuatmu ingin menangis. Semua itu bukan kebetulan. Semesta spiritual sering berbicara lewat bahasa simbol, dan hanya hati yang jernih yang mampu mendengar makna di baliknya. Namun jangan terburu-buru menafsirkan setiap mimpi. Tidak semua mimpi adalah panggilan. Tetapi ketika sebuah mimpi begitu kuat hingga mengubah caramu melihat hidup, ketika mimpi itu membuatmu merenung berhari-hari, ketika mimpi itu membuatmu lebih sadar akan kematian, maka renungilah dengan khusyuk. Bisa jadi Allah sedang mengingatkanmu bahwa hidup ini singkat, bahwa waktumu semakin dekat untuk kembali, bahwa ada sesuatu yang harus engkau perbaiki sebelum terlambat. Mimpi bukan sekadar bunga tidur jika ia menuntunmu pada perenungan, jika ia membuatmu lebih dekat pada doa, jika ia membangunkanmu di malam gelap untuk meneteskan air mata kepadanya. Itulah tanda halus, tanda yang tidak semua orang miliki, tanda bahwa Allah masih memanggilmu dengan cara lembut sebelum panggilan terakhir benar-benar datang. Maka jangan abaikan mimpi semacam itu. Ia bisa jadi undangan untuk kembali, undangan yang jarang diberikan dua kali. Bab 10. Kematian yang terasa dekat. Ada satu tanda yang tidak bisa dipungkiri, tanda yang membuat manusia tercekat, seolah ada bayangan gelap yang selalu mengikuti kemanapun ia melangkah. Itu adalah rasa bahwa kematian tidak lagi jauh, bahwa nafas terasa lebih berat, bahwa waktu seakan berlari meninggalkan kita tanpa jeda. Perasaan ini bukan sekadar kecemasan biasa, melainkan sebuah kesadaran mendalam yang datang entah dari mana. Seolah jiwa sedang dibisiki, bersiaplah, perjalananmu hampir sampai pada pintu terakhir. Rasa dekat dengan kematian bukanlah kutukan, justru itu bisa menjadi panggilan paling jelas dari Allah, agar engkau tidak lagi lalai. Banyak orang hidup seolah kematian hanyalah cerita. Namun ketika Allah menanamkan kesadaran ini di dalam dadamu, itu artinya engkau sedang diberi kesempatan, langkah kesempatan untuk bersiap, untuk menata amal, untuk membersihkan hati sebelum pintu ditutup selamanya. Kematian yang terasa dekat adalah tanda kasih, meski wajahnya tampak menakutkan. Kadang tanda ini muncul dalam bentuk kesehatan yang perlahan melemah, atau penyakit yang membuatmu sering merenung tentang akhir hidup. Kadang tanda ini hadir tanpa alasan. Engkau duduk sendirian, lalu tiba-tiba dada terasa sesak oleh kesadaran bahwa dunia ini akan segera meninggalkanmu. Orang lain mungkin menganggap itu hanya ketakutan sesaat, tapi engkau tahu, ada sesuatu yang lebih dalam sedang bergetar. Itu adalah jiwa yang mendengar panggilan pulang. Mungkin engkau pernah mendengar orang yang berkata, entah kenapa aku merasa waktuku sudah dekat. Lalu beberapa waktu kemudian, kabar kematiannya benar-benar datang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah detak halus dari alam gaib yang membisikkan kebenaran. Jika engkau mulai merasakan hal yang sama, bahwa hari-harimu semakin dihantui bayangan akhir, jangan abaikan. Itu adalah tanda panggilan paling nyata dari Allah. Tanda bahwa perjalananmu hampir selesai. Maka jangan takut. Jadikan rasa dekat dengan kematian sebagai pengingat, bukan sebagai teror. Gunakan ia sebagai cahaya untuk menuntun langkah terakhir.
Karena jika Allah sudah memanggilmu dengan cara ini, itu berarti Dia masih memberimu waktu. Waktu untuk sujud lebih lama, waktu untuk memaafkan dan meminta maaf, waktu untuk menyebut namanya dengan air mata. Dan ketika akhirnya panggilan itu benar-benar tiba, engkau akan pergi bukan dengan penyesalan, melainkan dengan hati yang siap menjawab, "Ya Allah, aku datang, sebagaimana Engkau telah memanggilku." Saudaraku, setiap tanda yang datang dalam hidup bukanlah kebetulan. Itu adalah isyarat, sebuah panggilan yang halus dari Allah agar kita kembali, agar kita tidak lalai. Jika engkau merasakan salah satu dari tanda itu, jangan menunda. Dekatlah dan biarkan hatimu kembali tenang di sisinya. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya muqallibal qulub, tetapkanlah hati kami di atas jalan-Mu. Bukakan mata batin kami agar mampu melihat panggilan-Mu, dan jadikan setiap langkah kami menuju ridha-Mu. Jika engkau merasa tersentuh dengan pesan ini, tinggalkan jejakmu di komentar, tekan like sebagai tanda dukungan, dan semoga cahaya kebaikan ini sampai kepada lebih banyak hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.